Oke, jadi sejak Perang Dingin selesai kan kita sering banget dengar soal ide dunia yang ya terhubung secara global. Dunia yang datar katanya. Betul. Tapi kalau kita lihat berita sekarang, rasanya kok dunia ini malah makin terpecah ya. Jadi apa sih sebenarnya yang menyatukan dan memisahkan kita? Nah, itu dia pertanyaannya. Dan materi yang kita bahas kali ini menawarkan sebuah jawaban yang cukup provokatif. Iya, bahwa identitas yang paling fundamental itu bukan ideologi atau negara, tapi sesuatu yang jauh lebih kuno, peradaban. Tepat. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba gali lebih dalam bab 2 dari materi Anda, peradaban dalam sejarah dan masa kini. Misinya, ya untuk memahami apa itu peradaban, gimana interaksinya sepanjang sejarah, dan kenapa ini jadi relevan banget sekarang. Mari kita mulai. Tentu, titik awalnya sangat mendasar. Sejarah manusia itu, ya, sejarah peradaban. Itu adalah kerangka terbesar untuk memahami evolusi kita. Gak mungkin kita bisa paham perkembangan manusia dari Sumeria kuno sampai dunia Islam dan Kristen tanpa kerangka ini. Oke. Coba kita mulai dari yang paling dasar ya. Kalau saya dengar kata peradaban, yang langsung kebayang di otak saya tuh ya piramida, akuedak Romawi, teknologi canggih. Apa memang sesederhana itu soal materi dan teknologi? Nah, itu kesalahpahaman yang sangat umum. Tapi menurut sumber kita ini, itu kurang pas. Oh gitu, Iya, materi ini menekankan kalau peradaban itu pada dasarnya adalah sebuah entitas budaya. entitas budaya. Oke, Dulu di Jerman abad ke-19 ada pemikiran yang coba memisahkan loh antara peradaban yang mereka anggap hal-hal teknis, mekanis, material gitu. oh jadi peradaban itu mesin, bangunan, begitu? Betul. Dan budaya itu soal nilai, moral, seni. Tapi ya pemisahan ini nggak pernah benar-benar diterima secara luas. Keduanya itu nyambung banget. Ibarat dua sisi mata uang lah. Jadi kota megah dan teknologi itu cuma manifestasi fisik dari sesuatu yang lebih dalam ya? Tepat sekali. Sumber ini menggambarkannya sebagai pengelompokan budaya tertinggi. Tingkat identitas budaya terluas yang kita punya. Identitas terluas maksudnya? Ini adalah lingkaran kita yang paling besar yang membedakan kita dari semua mereka di luar sana. Di atas peradaban ya, satu-satunya identitas yang lebih besar cuma sebagai manusia kan, yang bedain kita dari hewan. Jadi ini puncak identifikasi kolektif. Menarik. Kalau gitu, apa aja pilar yang membangun kita yang besar ini? Apa yang bikin seseorang merasa jadi bagian dari katakanlah peradaban barat dan bukan peradaban sinik? Ada elemen-elemen objektif yang kelihatan. Bahasa, sejarah bersama, adat, institusi. Tapi, materi ini menggarisbawahi satu elemen yang perannya seringkali paling menentukan. Apa itu? Agama. Agama ya? Iya, agama seringkali jadi penanda utamanya. Coba Anda pikirkan peradaban-peradaban besar yang kita kenal, Kristen, Islam, Hindu, semuanya kan lekat sekali dengan agama-agama besar dunia. Oke, saya paham soal agama sebagai fondasi, tapi di zaman modern ini, bukannya ideologi sekuler kayak liberalisme atau komunisme juga bisa berfungsi mirip agama? Maksudnya bisa mengikat atau memecah orang, bahkan lintas peradaban. Gimana materi ini melihat itu? Pertanyaan bagus banget. Dan emang benar, ideologi bisa sangat kuat. Tapi argumen di materi ini adalah, identitas peradaban yang berakar pada agama, itu daya tahannya luar biasa lama. Lebih tahan lama dari ideologi. Jauh. Ideologi itu datang dan pergi. Uni Soviet yang dibangun di atas ideologi komunis, umurnya cuma 70 tahunan. Tapi kekristenan ortodoks di Rusia sudah ada lebih dari 1000 tahun. Dan materi ini kasih contoh yang tragis. Oh ya, Orang-orang dengan etnis dan bahasa yang sama bisa saling bantai hanya karena agamanya beda. Lihat saja apa yang terjadi di Lebanon, di bekas Yugoslavia, di India. Garis patahan agama itu terbukti jadi yang paling mematikan. poin yang kuat. Jadi keturunan dan bahasa bisa sama, tapi keyakinan bisa menciptakan jurang. Nah, kalau agama jadi salah satu kunci, gimana sih peta peradaban dunia menurut materi ini? Materi ini mengidentifikasi beberapa peradaban utama. Ada Sinik atau Tiongkok, Jepang, Hindu, Islam, Barat, Ortodoks, dan mungkin Afrika. Tapi ada satu kasus yang menarik banget, yang nunjukin betapa rumitnya garis batas ini. Apa itu? Amerika Latin. Nah, ini nih. Jujur aja, saya tuh selalu memasukkan Amerika Latin ke dalam kotak barat. Banyak yang berpikir begitu?
Maksud saya, mereka kan turunan Eropa, bahasanya Spanyol atau Portugis, agamanya mayoritas Kristen. Apa anggapan saya ini keliru? Mungkin bukan keliru ya, tapi terlalu menyederhanakan. Dan ini dibahas cukup dalam di materinya. Oke. Di satu sisi, Anda benar. Amerika Latin itu anak dari peradaban Eropa, produk kolonialisme. Tapi di sisi lain, jalur evolusinya itu beda banget. Beda dalam hal apa aja? Ada 3 perbedaan utama yang disorot. Pertama, budaya. Amerika Latin mewarisi budaya yang lebih korporatis dan otoriter dari Spanyol dan Portugal. Ini kan beda banget sama Amerika Utara yang sangat individualistis. Iya, itu terasa bedanya. Kedua, agama. Amerika Latin itu secara historis murni Katolik. Sementara Eropa Utara dan Amerika Utara kan sangat dibentuk oleh reformasi Protestan. Ini menciptakan etos dan pandangan dunia yang berbeda. Dan yang ketiga, mungkin ini yang paling penting. Apa itu? Amerika Latin itu perpaduan. Ia menyerap budaya-budaya pribumi atau indigenous yang sangat kuat, sesuatu yang nggak ada di Eropa, dan ya sebagian besar sudah dimusnahkan di Amerika Utara. Jadi ini semacam peradaban mestizo ya? Peradaban campuran. DNA-nya barat, tapi detak jantungnya beda, karena ada akar pribumi yang nggak pernah hilang. Ini menantang cara kita bikin kategori yang rapi. Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Makanya ada yang bilang, ini subperadaban di dalam barat. Ada juga yang bilang, ini peradaban terpisah, tapi kerabat dekat. Ini menunjukkan bahwa peradaban itu bukan kotak-kotak kaku. Oke, kalau kita punya peta peradaban yang beragam ini, saya jadi penasaran soal interaksinya. Sepanjang sejarah, apakah hubungan mereka ini ya seperti tetangga yang setara? Kadang damai, kadang saingan. Jauh dari kata setara. Selama ribuan tahun, interaksinya memang sporadis. Dulu, peradaban Tiongkok di zaman dinasti Tang atau dunia Islam di masa keemasannya itu jauh melampaui Eropa dalam kekayaan, teknologi, ilmu pengetahuan. Jadi dulu tidak ada yang dominan secara global. Betul, tapi semua itu berubah Apa nih tuh? secara dramatis. Materi ini menunjuk ke satu titik waktu yang krusial banget, sekitar tahun 1500 Masehi. Era penjelajahan. Tepat. Sejak saat itu, kita menyaksikan apa yang disebut sebagai dampak searah yang berkelanjutan dan luar biasa dari Barat terhadap semua peradaban lainnya. Selama 400 tahun berikutnya, sejarah hubungan antar peradaban itu pada dasarnya cuma satu cerita, penaklukan dunia oleh peradaban Barat. Saya lihat ada angka di materi Anda yang jujur aja bikin saya diem sejenak. Seberapa total dominasi ini? Statistiknya memang mencengangkan. Pada tahun 1914, pas mau Perang Dunia Pertama, negara-negara Eropa dan bekas koloninya itu secara langsung menguasai 84% dari seluruh daratan di bumi. Tunggu. 84%. 84%. Wow. Itu bukan pengaruh lagi namanya. Itu hampir menelan semuanya ya. Skalanya luar biasa. Secara efektif dilenyapkan. Peradaban India, Islam, Afrika itu ditaklukkan. Cuma segelintir yang bisa bertahan seperti Rusia, Jepang, Ethiopia yang kebetulan punya kekaisaran yang kuat dan terpusat. Jadi ini anomali dalam sejarah manusia. Dominasi total selama 400 tahun itu pasti meninggalkan jejak yang dalam ya. Bukan cuma di peta, tapi di cara berpikir juga kan. Gimana Barat akhirnya memandang dirinya sendiri dan dunia. Nah, itu dia poin kuncinya. Sebenarnya kan setiap peradaban itu ya cenderung egosentris, melihat dirinya sendiri sebagai pusat dunia. Tapi dominasi global Barat membawa kecenderungan ini ke tingkat yang ekstrim. Maksudnya? Mereka mulai melihat sejarah mereka bukan sebagai salah satu sejarah, tapi sebagai satu-satunya sejarah yang penting. Gimana bentuknya dalam praktek? Materi kita ini mengutip 2 sejarawan besar, Oswald Spengler dan Arnold Toynbee, yang sangat kritis soal ini. Spengler menyebutnya pendekatan Ptolemaic terhadap sejarah. Ptolemaic. Seperti astronomi kuno itu, yang mengira bumi pusat alam semesta. Analogi yang brilian kan? Spengler bilang sejarawan Barat melakukan hal yang sama. Mereka pikir semua peradaban lain itu cuma berputar mengelilingi sejarah Eropa.
Mereka bikin periodisasi kuno pertengahan modern yang sebenarnya cuma relevan buat Eropa, terus dipaksakan ke seluruh dunia. Dan Toynbee juga sama kritisnya. Bahkan lebih tajam, Toynbee mengkritik apa yang dia sebut kepicikan dan kelancangan Barat, serta ilusi egosentris bahwa hanya ada satu sungai peradaban, yaitu peradaban kita sendiri, dan yang lain itu cuma anak sungai atau hilang di telan gurun. Wow, itu teguran yang keras sekali. Sangat keras. Ini adalah kritik bahwa Barat telah salah mengira dominasi politik dan militernya yang sementara sebagai superioritas budaya yang universal dan abadi. Setelah dengeri kritik tajam itu, rasanya jadi sulit untuk tidak sinis. Apakah materi ini memberikan semacam jalan keluar dari ilusi egosentris Barat ini? Atau kita memang, ditakdirkan untuk terus melihat dunia lewat lensa yang terdistorsi ini? Ini pertanyaan intinya. Materi ini tidak menawarkan jawaban yang mudah, tapi memberi sebuah peringatan yang sangat jelas. Apa itu? Peringatannya adalah untuk tidak jatuh ke dalam apa yang disebutnya kesombongan parokial yang tersebar luas, bahwa peradaban Eropa Barat kini adalah peradaban universal dunia. Jalan keluarnya adalah kesadaran. Kesadaran bahwa Dengan nilai-nilai inti yang juga berbeda, yang sudah ada ribuan tahun dan gak akan hilang cuma karena globalisasi. Memahami ini adalah langkah pertama untuk bisa membaca dinamika kekuatan global saat ini secara lebih jernih. Ini bukan soal satu narasi tunggal, tapi banyak narasi yang berjalan paralel. Oke, jadi kalau kita rangkum sedikit ya, hari ini kita sudah bedah soal definisi peradaban. Jadi ini bukan cuma soal teknologi, tapi lebih ke identitas budaya kita yang paling luas dan seringnya berakar di agama. Kita juga lihat gimana sejarah dibentuk oleh interaksi yang sangat tidak seimbang. Betul sekali. Di mana satu peradaban, yaitu Barat, secara historis mendominasi yang lain, yang akhirnya menciptakan cara pandang yang bias. Iya. Dan mungkin pelajaran terbesarnya adalah, sebuah ajakan untuk rendah hatilah. Peringatan untuk tidak berasumsi kalau satu cara hidup, dalam hal ini cara hidup Barat, itu adalah tujuan akhir universal bagi seluruh umat manusia. Sejarah menunjukkan pola yang jauh lebih rumit dari itu. Nah, ini mungkin jadi pemikiran untuk Anda bawa pulang. Materi ini kan sudah memetakan apa itu peradaban dan bagaimana mereka membentuk masa lalu kita. Pertanyaan besarnya adalah untuk masa kini. Di dunia yang makin nyambung karena internet, karena perdagangan, apakah identitas peradaban yang kuno ini justru semakin menguat sebagai benteng pertahanan atau perlahan-lahan terkikis? Jawaban Anda atas pertanyaan itu, itu akan sangat menentukan bagaimana Anda melihat konflik dan aliansi di masa depan.